Rokok kretek. Mungkin tidak semua perokok yang kini cenderung menggemari kretek tahu bahwa ada unsur penting lain pada kretek selain tembakau dan cengkeh, yakni unsur yang kini dikenal dengan sebutan flavor. Lazim disebut juga sebagai prisa. Pada industri rokok, kretek khususnya, prisa kerap diketahui terlebih dahulu bahwa dalam sebatang kretek, baik mild maupun non-filter, tidak hanya terdiri dari satu jenis tembakau dari berbagai daerah yang diblend oleh pabrikan, lalu diberi rempah utama yaitu cengkeh yang tentunya sesuai takaran tiap batangnya. Takaran yang pas itu kemudian bersenyawa dengan tembakau dan menimbulkan sensasi gurih saat rokok dibakar. Namun jika kualitas cengkeh maupun takaran tidak sesuai standar pabrik, sebut saja kebanyakan cengkehnya, sensasi yang ditimbulkan akan terasa pedas, atau mungkin lebih banyak tangkai cengkehnya, rasa yang ditimbulkan akan jauh dari kata mantap. Silakan saja jika Anda berkesempatan untuk bereksperimen membuat kretek sendiri menggunakan rumusan sesuai hati untuk mengetahui bedanya. Melalui eksperimen itu niscaya Anda akan berkesimpulan betapa tak mudah menemukan rumusan ataupun komposisi kretek yang seperti pabrik yang menciptakan, baik yang sensasi gurih maupun cita rasa aromatiknya. Meskipun ada beberapa penjual rokok siap linting yang menawarkan cita rasa yang menyerupai merek rokok tertentu, tetap saja jauh berbeda rasanya. Cengkeh yang bagus membuat napas menjadi longgar. Ada semacam sensasi plong di tenggorokan. Maka pada awal munculnya rokok kretek dahulu, rokok tembakau yang dicampur cengkeh dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan nafas. Kembali ke flavor alias saus pada rokok, salah satu unsur yang memberi sensasi aromatik saat alami umumnya berasal dari hasil ekstraksi rempah-rempah, kapulaga, cengkeh, jinten, kayu manis, pandan, dan sebagainya. Juga ekstraksi buah-buahan. Saus pada rokok memberi efek wangi serta cita rasa tersendiri. Orang Melayu menyebutnya sebagai lemak, dengan berbagai aroma yang kebanyakan menurut aromat buah seperti aroma nangka, salak, nanas, pisang Ambon, dan sebagainya. Aroma rokok menjadi lebih beragam seturut selera pasar yang terus berkembang. Misalnya saja pada jarum super kerap terdapat sensasi rasa nangka, sedangkan gudang garam cenderung wangi salak. Semua jenis rokok saat ini mengandung saus. Perlu diketahui juga bahwa perisai ataupun saus itu sendiri berfungsi sebagai antioksidan. Dan apa itu antioksidan? Antioksidan merupakan zat yang dapat menghambat terjadinya proses oksidasi pada produk yang kita konsumsi. Lebih lanjut lagi, antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya reaksi antioksidan radikal bebas. Contoh mudahnya adalah proses kepengikan pada minyak goreng, terjadi karena proses oksidasi yang berlebihan akibat panas dan kontak dengan oksigen. Fungsi lainnya dapat juga memberi perlindungan dan penyakit degeneratif. Berdasarkan hasil riset, banyak sekali senyawa flavor yang berfungsi mereduksi terjadinya beberapa penyakit degeneratif, misalnya dapat mencegah atau mengurangi pertumbuhan sel tumor atau kanker. Sejenis ion 1 dari daun pandan telah terbukti dapat mengurangi berkembangnya sel kanker payudara dari jenis kanker lainnya. Eugenol dari cengkeh telah terbukti mencegah proliferasi sel kanker. Geronologi terkandung dalam berbagai rempah-rempah mampu menghambat pertumbuhan DNA sel tumor dan mengurangi volume sel kanker usus. Komponen flavor alami dari jeruk purut, lada putih, dan jahe mampu mengurangi pertumbuhan sel leukemia dan sel kanker mulut. Sedikitnya itu dulu yang bisa diungkap terkait unsur flavor atau perisai yang dipakai pada produk rokok maupun produk pangan.